Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah subuh Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pula as-saimin as-saimat, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memudahkan kita untuk dapat menjalankan ibadah siam. Kita berharap dan memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan bersama-sama di bulan Ramadan, menambal kekurangan-kekurangannya di sana sini, memaafkan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita dari bulan ini dalam keadaan maghfurin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, marhumin, dinaungi oleh rahmatnya, dan dapat menjalankan ibadah siam kembali di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, dan membersihkan hati kita dari kebencian permusuhan terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini bersama-sama insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Isra. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 78. Kita akan baca beberapa ayat ini, mudah-mudahan dapat menambahkan ilmu manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebahagian kita beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan kepada kita mengenai waktu salat dalam Al-Qur'an. Waktu salat hanya diterangkan dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan waktu salat yang kita kerjakan sebanyak 5 kali satu hari dalam 2 surah. Satu surah Al-Isra, yang kedua dalam surah Hud. Dalam surat Al-Isra pada ayat yang tadi kita baca, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kita semua tahu bahwa Nabi menerima karunia anugerah salat langsung beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melalui perantaraan Jibril, tapi langsung Nabi menerima kewajiban salat yang merupakan karunia bagi kita semua, yang dapat menghubungkan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kita seorang hamba yang penuh dengan kekurangan. Ternyata Allah membuka hubungan komunikasi langsung antara kita dengan Allah. Kita mengeluhkan urusan kita, mengadukan berbagai macam kesedihan kita dan memohon kepadanya. Dalam kehidupan dunia tidak mudah seorang kecil dapat berhubungan dengan pejabat tinggi. Jangankan pejabat tinggi, bertemu dengan bapak lurah saja sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang membuka pintu hubungan langsung seorang hamba dapat mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar semua keluhannya. Semua hadirin sekalian, harapannya begitu pula tangisannya. Dan Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan saat yang terdekat seorang hamba dari Tuhannya pada saat dia sholat, dan pada saat sholat, saat-saat yang paling dekat pada saat dirinya sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Nah, ayat ini turun setelah kembalinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat. Allah tidak mengatakan kerjakan salat, tapi dirikan salat. Karena yang Allah inginkan antara hamba dan Tuhannya selalu betul-betul terjalin hubungan komunikasi yang harmoni, di mana dirinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia berada di bawah naungan Allah, di bawah naungan lindungannya, dan syaitan tidak akan mampu menggoda dirinya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Hamba-hambaku ni yang mengabdi kepada aku, engkau tidak akan kuasa untuk menyesatkan mereka, wahai iblis, dan cukup Tuhanmu sebagai wakil yang melindungi dirinya, yang akan menjaganya dari tipu daya kamu. Orang yang menjaga dan memelihara hubungan yang harmoni antara dirinya dengan Allah selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau beliau menghadapi katakan satu tekanan, satu urusan, segera dia melarikan diri untuk mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aqimis shalah liduluki syams, dirikanlah salat bersama ya tergelincirnya matahari. Begitu tergelincir matahari, datanglah kewajiban salat.
zuhur, kemudian asar termasuk dalam kelompok waktu yang sama. Ila ghasaqil lail, ya, hingga permulaan malam al-ghasaq atau zulafa minal lail berarti sama, itu maghrib dan isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, ya, dan salat subuh dengan bacaan Quran di waktu fajar. Dan ini merupakan saat-saat yang amat disaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran, mendirikan salat subuh di pagi hari merupakan saat-saat yang disaksikan. Semua disaksikan oleh Allah, tapi saat-saat ini memiliki keadaan khusus. Kita tahu bahwasannya Allah menugaskan malaikat, ya, untuk menjaga kita semua secara bergilir. Ada yang berjaga di waktu siang, ada yang berjaga di waktu malam. Pada saat salat subuh mereka berkumpul bersama-sama. Begitu selesai sholat subuh, malaikat yang bertugas di malam hari meninggalkan kita, digantikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari. Sebagaimana firman Allah, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Muaqibat di sini adalah malaikat alladzina yata'aqabuna bil laili wan nahar, yang secara bergilir ditugaskan Allah menjaga hamba-hambanya. Jadi sebetulnya setiap orang dalam penjagaan pemeliharaan Allah, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga dirinya dari berbagai macam ketentuan dan ancaman-ancaman, ya, yang terdapat di sekitarnya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia menjaga dirinya dalam keridhaan Allah, tidak melakukan kezaliman, maka penjagaannya akan selalu melindungi dirinya. Tapi begitu dia melakukan kezaliman, maka penjagaan tersebut akan sobek. Oleh karena itu ayat berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini hadirin sekalian sering diterjemahkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah nasib mereka. Kita renungkan bersama-sama ayat yang serupa dalam suratul Anfal. Walam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat saling menafsirkan satu dengan lainnya. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang menunjukkan arti perubahan. Ada perubahan tempat, ada pergantian sesuatu dengan yang lain, ya. Ada perubahan dari baik menjadi buruk. Ada perubahan dari buruk menjadi baik. Masing-masing mempunyai kata-kata yang khusus. Sebagai contoh, kata baddala yubaddil menunjukkan pergantian sesuatu. Seorang menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara umum tidak menunjukkan dari baik ke buruk atau buruk ke baik, kecuali kalau ada qarinah, isyarat yang menunjukkan perubahan dari baik kepada buruk, seperti firman Allah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sedangkan kata hawwala yuhawwil menunjukkan perubahan, biasanya posisi, keadaan, walan tajid dari sunnatillahi tahwila. Sedangkan perbaikan menggunakan kata aslaha yuslihu walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab dan mereka mendirikan salat, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau kata ghayyara yughayyiru taghyiran atau taghayyara yataghayyar, justru tidak menunjukkan arti perubahan secara umum, tapi perubahan dari baik menjadi buruk. Dari baik menjadi buruk. Oleh karena itu orang-orang Arab, terutama sekali di wilayah Hadramut dan sekitarnya, atau di suku-suku bangsa Arab, mereka mengatakan fulan taghayyar. Artinya apa? Orang tersebut rusak, yang tadinya baik ternyata apa? Rusak kelakuannya. Jadi ghair ma madha ma sabaqa min af'alihi. Orang-orang sering mengatakan ar-radio mughayyar, radio dalam keadaan rusak. Begitu juga al-ma taghayyar, air yang tadinya baik berubah rusak. Begitu pula dalam ayat ini, sesuai dengan suratul Anfal, walam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim,
Ini kisah sebelumnya berkaitan dengan Fir'aun yang tadinya dalam kebahagiaan, dalam keluasan, karena kezaliman keingkarannya, kenikmatan yang ada pada mereka rusak dan pergi. Begitu pula setelah ayat ini juga Allah sebutkan hal yang sama. Jadi Allah terangkan bahwa setiap orang berada dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menjaga dirinya. Lalu Allah tambahkan yang menjaga dirinya dari berbagai macam ancaman dan ketentuan yang datang dari Allah. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merusak, merampas nikmat yang ada pada satu kaum kecuali kalau mereka merusak nikmat tersebut dengan keingkaran. Oleh karena itu dalam riwayat hafidhu ni'amallahi bisyukri 'alaiha. Jaga nikmat Allah dengan mensyukurinya. Begitu kita ingkar, seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Negeri kita yang begini indah dan makmur, yang dikaruniai berbagai macam kenikmatan, membuat bangsa-bangsa, negara-negara yang lain mencucurkan air liur mereka, akan tetap dijaga, dipelihara oleh Allah, kecuali kalau kita ingkar. Begitu kita ingkar kepada Allah, melakukan kezaliman, maka nikmat ini akan berbalik dari nikmat menjadi nikmat. Dari keadaan yang damai, rubah hari sekalian menjadi keadaan yang kehilangan kedamaiannya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah memberikan satu perumpamaan. Satu kota yang tadinya aman, sentosa, rizkinya datang dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi an'amillah. Allah nisbatkan kekafiran pada kota tersebut untuk menunjukkan bahwa penduduk kota tersebut mayoritas ingkar dan durhaka. Penduduk negeri tersebut ingkar kepada Allah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan bima kanu yasnaun. Yang menjahit pakaian tersebut adalah perbuatan yang mereka lakukan. Dalam bahasa Arab kata amila ya'malu menunjukkan amal secara umum. Kalau kita katakan madza ta'mal, itu bukan menanya apa yang sedang dikerjakan saat ini, tapi menjelaskan apa profesi pekerjaan kamu. Kalau madza taf'al, fa'ala yaf'alu menunjukkan apa yang sedang dikerjakan. Tapi kalau madza tasna menunjukkan sina'ah, apa yang sedang kita lakukan dari hari kerajinan-kerajinan seperti menjahit pakaian atau katakan membentuk emas menjadi perhiasan. Nah, Allah gambarkan pakaian kelaparan dan ketakutan ini mereka jahit dengan tangan mereka akibat keingkaran dan kekafiran mereka. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merusak, merampas nikmat yang ada pada satu kaum kecuali kalau mereka merusaknya dengan keingkaran kezaliman mereka. Begitu mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka juga bekerja sama dengan orang-orang kafir, mereka meninggalkan bimbingan dan peringatan dari Allah, pada saat itu ancaman Allah Subhanahu wa taala akan datang kecuali mereka memohon ampun dan bertaubat, seperti yang terjadi pada kaum Yunus. Mereka hampir dibinasakan Allah, mereka bertaubat, Allah kembali angkat azabnya dari mereka. Oleh karena itu pada ayat berikutnya, pada kelanjutannya, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, tidak akan ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dirinya kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, kalau kita berbuat kesalahan, kezaliman, kita segera bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan akibat buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Ini merupakan rahmat Allah. Jadi para jamaah sekalian, dalam ayat tadi, demikian pula dalam suratul Anfal, walam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali kata lam yaku sama dengan yastahil Allah ay makan. Sekali-kali mustahil bagi Allah akan merusak nikmat yang ada pada satu kaum kecuali kalau mereka merusak nikmat tersebut yang Allah berikan pada mereka. Tapi kalau kita terjemahkan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka, ini merupakan hal yang berat. Kalau memang kita harus berubah nasib kita, tidak perlu Allah Subhanahu wa taala
melakukan sesuatu, tapi dengan rahmat Allah, begitu kita kembali kepada Allah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebaikan, dibalas berlipat ganda dan nikmat Allah akan dijaga pada kita, kecuali kalau kita merusaknya dengan perbuatan kita. Oleh karena itu tidak pernah Allah berbuat kezaliman pada satu kaum, pada seseorang, melainkan mereka yang berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi aqimus shalah liduluki syams, kerjakan salat dengan tergelincirnya matahari, masuklah waktu zuhur dan asar. Kemudian ila ghasaqil lail, al-ghasaq merupakan permulaan malam, maghrib dan isya. Oleh karena itu dikenal hari ini sekalian, zuhur asar dipanggil dengan nama adz-dzuhran. Dari mulai zaman Rasul, maghrib isya dikenal dengan nama apa? Al-isya'an. Al-isya. Nah, yang terpisah adalah salat subuh wa Qur'an al-fajr dan salat di waktu fajar yang disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di siang hari maupun di malam hari. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini merupakan alasan utama bahwasannya salat yang dapat dijamak itu hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya, sedangkan isya dengan subuh tidak boleh dijamak. Begitu pula asar dengan maghrib tidak boleh dijamak. Kemudian subuh dengan zuhur tidak boleh dijamak. Kenapa? Karena zuhur dan asar satu kelompok waktu, maghrib dan isya satu kelompok waktu. Dan kita tahu firman Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya oleh Allah. Oleh karena itu pada saat kita menjamak menarik asar ke zuhur, kita dalam keadaan musafir, kita kerjakan asar pada waktunya bukan? Kalau bukan pada waktunya nggak sah. Pada waktunya sebenarnya, cuma kebetulan hari ini sekalian apa? Kita berada pada waktu sempit, Allah berikan keringanan menarik yang asar ke zuhur. Tapi kalau kita di asar mau tarik maghrib, alasan apapun tidak membenarkan kita. Begitu pula kalau mau narik subuh atau menurunkan subuh ke, katakan subuh ke waktu zuhur, ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini merupakan hari sekalian rahmat Allah pada saat luas kita mengerjakan 5 kali satu hari agar jarak sholat kita, hubungan kita dengan Allah berdekatan. Tapi pada saat kita sempit, atau pengemudi taksi katakan, atau kita melakukan perjalanan keluar, atau sakit, sakit, kita berulang kali berwudu dalam keadaan sulit, Rasulullah berikan keringanan seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Rasulullah jama'a baina adh-dhuhri wal asri wal maghrib wal isya, zuhur dan asar dijamak, maghrib dan isya dijamak fi ghairi safarin wala matar, bukan dalam keadaan musafir maupun hujan. Karena kalau hujan pada zaman dulu langsung muadzin mengatakan sallu fi buyutikum, yang di rumah disuruh salat di rumahnya, yang di masjid mereka jamak di antara apa? Maghrib dan isya, zuhur dan asar. Kenapa? Karena hujan di sana beda sama di sini. Hujan kalau di sana datang, mobil bisa ke bawah. Mobil bisa ke bawah, rumah bisa runtuh. Karena memang drainasenya dan kondisi tanahnya beda dengan kita. Kalau kita alhamdulillah berhari-hari hujan, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kemudahan buat kita. Jadi kita lihat bagaimana keringanan pada zaman Rasulullah menjamak zuhur dan asar bukan dalam keadaan musafir atau hujan. Begitu pula maghrib dan isya. Waktu ditanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan hal ini? Dijawab, hatta la uhrija ala ummati, agar aku tidak menyempitkan bagi umatku. Ada kondisi keadaan di mana umatku atau sakit, terkadang di rumah dalam kondisi yang enggak memungkinkan dia atau memudahkan dia untuk sholat secara terpisah, Allah berikan kemudahan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Silahkan periksa, bahkan diriwayatkan oleh banyak ashabus sunan. Jadi bukan setiap saat kita melakukan jamak di antara dua sholat, kecuali pada saat-saat sempit, pada saat-saat sibuk, sakit. Ini kemudahan dari Allah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuh. Kalau Allah berikan rukhsah disambut, itu merupakan apa? Karunia hadiah dari Allah. Waktu azimah, kita jalankan azimah kita dengan sebaik-baiknya, bukan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirikan sholat setelah tergelincirnya matahari, masuk zuhur asar, kemudian wa ila ghasaqil lail, maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr. Ini juga salah satu yang menafsirkan firman Allah, hafidhu ala salawat was salatil
wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat-salat kalian semuanya, terutama sekali salat wusta. Dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk. Kalian betul-betul menyadari bahwa diri kalian berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin akan merubah sikap dan perangai kita. Adab kita di hadapan Allah. Nah, berkaitan dengan tafsir salat wusta, sebagian mengatakan salat asar. Riwayat yang lain mengatakan tidak, dia salat subuh. Karena salat subuh berada di tengah-tengah memisahkan antara salat malam, maghrib dan isya. Demikian pula memisahkan dari salat siang. Posisinya di tengah, dan salat subuh ini lebih sulit dibandingkan salat asar. Kalau salat asar orang bisa menarik ke zuhur pada saat, tapi kalau salat subuh bagi orang-orang munafik merupakan salat yang paling berat untuk mereka lakukan. Dalam surah yang lain, surat Hud, Allah berfirman, aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Surat Hud juga turun berdekatan dengan suratul Isra. Dirikan salat pada kedua tepi siang. Tepi yang pertama subuh, tepi yang kedua zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, permulaan malam adalah maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dari amal soleh ini akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu sholat tersebut. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan sholat ini Allah wajibkan atas kita sebagai selalu peringatan agar mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menjelaskan hadirin sekalian sholat-sholat yang Allah wajibkan atas kita semua, yang bertujuan untuk menjadi peringatan yang mengingatkan kita kepada Allah, juga untuk menghapuskan dosa-dosa di antara dua salat, ya, itu merupakan keterangan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Allah berikan tambahan buat yang mau, yang ingin mencapai kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Di samping kewajiban-kewajiban, dia ingin naik derajat dan pangkatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam, tidak seluruh malam, sebahagian malam. Fatahajjat bih, tahajjada yatahajjadu, meninggalkan tempat tidur. Meninggalkan tidur kita, bangun di waktu malam namanya tahajud. Kalau kita sholat tanpa tidur terlebih dahulu, namanya qiyamul lail secara umum. Tapi kalau kita tidur sejam, 2 jam, kemudian kita bangun dari tidur tersebut mengerjakan sholat, namanya hadirin sekalian tahajjada ya tahajjad. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak. Dan di waktu malam atau sebagian malam, bangunlah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafilatan lak, sebagai tambahan karunia bagimu wahai Rasulullah. Lalu Allah katakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau asa dari kita, semoga harapan. Kalau dari Allah, janji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kamu pada kedudukan yang amat mulia. Nabi di samping melakukan yang wajib, bangun di waktu malam, akan menempatkan diri dalam tempat kedudukan yang mulia. Ini juga berlaku untuk umatnya. Siapa yang ingin bergabung bersama Nabi kita Muhammad SAW, membuat jiwa kita dipenuhi dengan suasana zikir, tafakkur pada saat suasana hening manusia dalam keadaan gelap. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tubuh mereka meninggalkan pembaringan mereka untuk melakukan salat dengan penuh harap kepada rahmat Allah dan takut dari dosa-dosa mereka, dan mereka menginfakkan sebahagian apa yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang dapat menghayalkan, membayangkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membuat mereka senang dan bahagia sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, bangun di waktu malam bagi orang yang beriman, terutama sekali para pejuang di jalan Allah. Bangun di waktu malam ini menjadi bala bantuan bagi diri. Wasta'inu bis-sabri was-salah, hingga turun suratul Muzammil sebelum memberikan amanat besar kepada Rasul untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Kenapa Rasul diperintahkan bangun di malam hari untuk membaca Al-Quran dengan tartil? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan
memberikan kamu wahai Rasulullah tugas dan perintah yang amat berat. Kalau tadinya dakwah sembunyi-sembunyi, sekarang dakwah secara terang-terangan yang akan menghadapi tantangan yang berat dengan sholat. Rasulullah mendapatkan bala bantuan. Begitu pula kita mengalami kepusingan, kepenatan, kesedihan, atau beban yang berat dalam kehidupan dunia, bangun di waktu malam, minta kepada Allah. Oleh karena itu doanya langsung diajarkan oleh Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Jadi salat tahajud di malam hari Allah ajarkan doa untuk kita. Baik pada saat sujud, siapa yang membaca pada saat sujud, atau setelah salat, atau pada saat kunut, dalam saat witir, dia bisa membaca doa tersebut. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, hingga membuat dia dalam ucapan, dalam sikap, dalam perbuatan selalu dalam kebenaran, hingga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ya Allah di tempat keluar yang benar. Jadi masuk dan keluar dalam hidup ini, seluruh perjalanan sikapnya dalam kebenaran dan dalam lindungan Allah, hingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari kebenaran. Ini merupakan rahmat karunia Allah yang membuka bagi kita pintu pertolongan dan bala bantuan. Jadi baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau kita berhadapan dengan tekanan ancaman orang-orang yang kuat berkuasa, baca waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan anugerahkan bagiku ya Allah sultanan nasira, kekuatan yang akan menolong aku, bala bantuan yang Allah kirimkan dari sisinya sebagaimana yang Allah berikan kepada para nabi. Maka para malaikat atas perintah Allah akan menolong hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat berkata, kami yang akan menjadi pelindung pembela kalian dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Kalau orang bersama Allah dalam lindungan Allah, apa yang ditakuti dalam hidup ini? Setelah itu, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ini perlu hadirin sekalian dari kita punya ketegasan. Jangan kita ragu untuk menyatakan yang hak, yang benar. Jangan takut menghadapi ancaman apapun. Katakan dengan benar dalam hidup ini, wa qul. Ini perintah untuk Rasul, berlaku juga untuk kita seperti qul huwallahu ahad. Bukan hanya untuk Rasul. Wa qul, katakan ja'al haq. Datang kebenaran. Ini secara tidak langsung, di samping kita mengucapkan yang hak itu hak, meminta kita untuk berjalan dalam kebenaran, dan jangan takut menghadapi kebatilan bagaimanapun kuatnya. Wa zahaqal batil, dan kebatilan ini bersifat zahuq, kropos, rapuh, tidak punya kekuatan. Bahkan semakin tinggi dibangun, mirip dengan bangunan yang dibangun dengan fondasi yang rapuh dan miring. Semakin tinggi semakin mempercepat kehancurannya. Begitu pula yang batil, semakin tinggi semakin besar akan mempercepat kehancurannya karena dia bersifat rapuh dan kropoh. Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu tidak punya fondasi yang kokoh dan kuat. Tidak punya betul-betul kekuatan pada dirinya. Dia bersifat lemah dan rapuh. Kalau orang beriman tampil dengan kebenaran, kebatilan akan tersisi dan tersingkir dengan sendirinya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibuktikan oleh para nabi dan kehidupannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman hidup bagi kita. Bagi orang yang beriman akan merasakan bahwa Al-Qur'an satu-satunya pedoman hidup yang tidak mungkin dapat digantikan dengan yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, langsung merupakan ayat-ayat dan firman ilahi yang tidak dijamah oleh tangan-tangan kotor, terpelihara, terjaga. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang akan menjadi syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Penyembuh, menghilangkan berbagai macam penyakit, juga rahmat bagi orang yang beriman. Tapi wala yazidul zalimina illa khasara. Orang-orang yang zalim begitu berhadapan dengan ayat-ayat Allah, langsung mereka pasti akan menolak. Mereka menolak bukan karena Al-Quran meragukan, tapi kezaliman tidak sejalan dengan Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, padahal hati mereka yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Zulman wa uluwa,
kezaliman yang biasa mereka lakukan tidak ditolerir oleh Al-Quran. Begitu juga kesombongan. Dalam ayat yang lain, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau, mereka yakin akan kebenaranmu wahai Rasulullah. Tapi orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Bagaimana para koruptor bisa menyambut ayat-ayat Allah? Bagaimana orang-orang yang menjual kehormatan mereka bisa menerima ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka yang suka melakukan tindakan korupsi bisa menerima ayat Allah? Hanya orang yang beriman yang hidup dalam kebersihan akan menyambut cahaya Allah menerangi kalbu mereka. Nah, sebagai penutup, setelah Allah menjelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'min wa la yazidudz zalimina illa khasara, kesempatan bagi kita di bulan Ramadan yang tersisa ini dan setelah Ramadan, bacalah ayat Quran, bukan hanya dibaca dengan baik, tapi diresapi dan dijadikan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Nah, penutupnya Allah mengatakan wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kebiasaan manusia secara umum, kalau kami berikan nikmat kepada seseorang, baik itu jabatan, kedudukan atau harta, yang tadinya merendah, yang tadinya tawadhu, yang tadinya tunduk di hadapan Allah, na'abi janibi, langsung hadirin sekalian, dia memalingkan hadirin sekalian dirinya dengan penuh keangkuhan, berpaling dari peringatan, dari ayat-ayat Allah ya, dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Kata-kata na'abi janibi seperti begini hadirin sekalian. Kemudian na'a wa a'rada bi janibi. Tapi sebaliknya wa idza massahu syarru kana ya'usa, begitu menghadapi cobaan, menghadapi beban yang berat, menghadapi penderitaan atau mara bahaya, yang tadinya sombong seperti balon hadirin sekalian yang kempes. Mulai dia merendah, dia menangis, dia bersedih, berputus asa, tapi kalau dikembalikan lagi nikmatnya, kembali kesombongannya. Ini orang yang tidak punya kepribadian. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Rasulullah, setiap orang berjalan sesuai dengan pilihannya, dengan modelnya masing-masing. Yang menginginkan Allah, yang menginginkan hari akhirat, hidupnya tetap dalam nikmat, tidak angkuh. Dalam cobaan dia tidak akan berputus asa. Tapi mereka-mereka yang memilih kehidupan dunia, senang susahnya, tergantung bagaimana keadaan dan kondisi dunianya yang berubah-ubah. Yang fana menjadi pegangan membawa kehancuran, sedangkan yang kekal ditinggalkan, padahal dia yang akan betul-betul memberikan kebahagiaan yang sejati. Mudah-mudahan dengan hadirin sekalian renungan kita yang singkat pagi hari ini dari ayat-ayat Allah dapat mengajak hadirin sekalian untuk kembali merenungkan ayat-ayat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang berpegang teguh pada talinya, pada sunnah nabinya, mencintai orang yang beriman. Allah hapuskan di hati kita rasa kebencian, buruk sangka terhadap sesama kita dan orang-orang yang beriman. Allah satukan kita dalam satu barisan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff, berjuang di jalannya, menegakkan kalimat Allah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, dan mencintai sesama saudara kita yang sebaya dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal Ramadan hingga saat ini dan seterusnya hingga ditutup Ramadan, Allah tutup insyaallah dengan penutup yang baik sebagaimana membuka dengan pembuka yang baik. Allah kumpulkan kita kelak bersama para aulia dan kekasihnya ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.